Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi teori-teori belajar. Nah, yang pertama teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta. Kedua, teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip. Ketiga, teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi. Nah, yang pertama, pengertian teori belajar behaviorisme. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pembelajar harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Teori belajar ini dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman pada diri seseorang. Selanjutnya, aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. Kedua, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior. Ketiga, mahasiswa. Keempat, menentukan materi pelajar. Kelima, memecahkan materi pelajar menjadi bagian-bagian kecil. Keenam, menyajikan materi, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan dan lain-lain. Nah, yang kedua, teori belajar kognitivisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan, pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki
teori belajar yang berkembang. Berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan bermakna Ausubel. Kritik atau kelemahan. 1. Lebih dekat pada fisiologi daripada teori belajar. 2. Suka diaplikasikan. 3. Suka dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Aplikasi teori kognitif Brunner. Pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. Kedua, memilih materi pembelajaran. Ketiga, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. Keempat, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Kelima, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap enaktif, ikonik ke simbolik. Ketujuh, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Ketiga, teori belajar konstruktivistik. Teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tentang yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam pengetahuan untuk prinsip. Selanjutnya, prinsip konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari dosen ke mahasiswa. Mahasiswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep. Dosen sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran konstruktivisme menurut Driver dan Bell. Pertama, mahasiswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan mahasiswa. Ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran materi dan sumber. Selanjutnya, implikasi teori konstruktivistik.
Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Dosen berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.